Selanjutnya Allah berfirman. Tadi An-Nahl 107 kan? Di An-Nahl juga nih, 37. Ingat 7, amalkan ya. Anung yang baca. Entaris Allahu dahum fa innallaha la yahdi may yu'ailu wa malahum min nasyirin. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, kalau kamu ingin berharap dapat hidayah dari Allah, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Dan sesekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Kalau bapak-bapak melanggar hidup dolalah, sesat, jangan harap dapat petunjuk dari Allah. An-Nahl 37. Sampai Pak? Quran kan? Dibaca Ikhwan sekarang Al-Mumin. Suratnya 40. 28. Andung nyenek aja Quran deh, enak kok ngaji Quran. Nggak perlu perdebatan lagi ya. Gitu aja Pak, besok Bapak ngaji kalau di YouTube, di dunia besok, masukin aja Quran Pak. Baca Quran nih. Udah Bapak diam aja. Bila perlu pergi. Nggak bisa ngedebat ya. Debat pasti rame orang. Ngebelain kita. Betul kan? Nah, jangan ego. Berilmu itu tetap ada arif. Tunjukkan mereka kalau Quran. Al-Mu'min 40. Ayatnya 28. Waqala rajulun mu'min min ali fir'auna yabtughu imanahu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallahu wa qad rajulan ayyakula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa yaku kasiban fa'a wa yaku kasiban fa'ala ya wa yaku kasiban fa'alaihi kasibuhu wa yaku sadika yusibkum ba'dallazi ya'idukum innallaha la yahdi ma huwa musyrifun kazabu. Dan seorang laki-laki yang berfirman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Rabbku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. jangan musrif. Melampaui batas, apapun juga. Setuju? Sudah itu, jangan berdusta. Kalau memang kita beriman, akui beriman. Setuju? Kalau kita bodoh, akui bodoh. Dia tahu kita uji nih. Itu namanya berdusta. Kalau berdusta hukumannya apa Pak? Tidak akan mendapat petunjuk. 8 sifat itu hati-hati Pak. Semua Quran yang Dung sampaikan. Tidak dari mazhab. Tidak dari sunnah. Sampai Pak? Melampaui batas, musyrif, fasik, ya kan? Nah, satu aja mendapatkan Bapak sulit mendapat masuk hidayah, pertolongan dari Allah. Nah, jadi kita sudah bisa introspeksi sekarang. Ada 4 hukuman dari Allah bagi orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sifat-sifat yang berlawanan dengan hidayah tadi.
Berjumlah 8. Semuanya dari Quran. 1. Allah akan memalingkan hatinya dari kebenaran. Walaupun dia pintar. Ada Pak? Pintar tapi kok tetap aja degil. Paham ya? Kedua, Allah tidak akan memberikan hidayah taufik. Tahu taufik? Taufik itu terkait pertolongan. Nyebur ya, langsung nyebur Pak. Ya. Ketiga, Allah akan mengunci hatinya dari kebenaran. Dikasih kebenaran tetap mengunci. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Tidak, tetap aja dia bandel. Koreksi, introspeksi. Apakah masih ada di hati kita yang 8 sifat tadi? Keempat, Allah akan menutup hatinya dari kebenaran. Hatinya, perbuatannya. Yang terakhir itu perbuatannya. Kalau hati udah terkunci, perbuat pun akan tertutup. Ada yang kayak gitu Pak? Mudah-mudahan berdoa kita sudah tahu. Jangan langgar kehidupan sekarang ini dengan 8 sifat tadi. Insya Allah Pak. Nauzubillah min dzalik. Mari Iwan wabil khusus ya ma'arahimakumullah. Bukan andung mengecilkan jemaah andung. Jangan-jangan kita tidak paham di kaji ini. Bukan karena kepintaran. Akibat dari apa Pak? Akhlak kita yang tidak paham, yang dilarang oleh Allah, 8 sifat tadi. Sehafal Al-Quran, setinggi apapun juga. Kalau 8 sifat itu ada, tetap kita akan tetap tertutup dari kebenaran. Ada yang mau berdebat? Ya. Yakin Bapak? Yakin? Semua yang disampaikan? Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Jadi wabil khusus Iwan YMA ya. Jangan pertanyaan sensitif ini. Itu gunanya ada hikmah. Bukan arti mengecilkan mereka. Jangan-jangan memang kita diseret untuk mengungkapkan perkara ini menjadi ajaran untuk kita. Ya. Sampai Pak? Terima kasih. Bersyukur alhamdulillah kita bisa membahas ini. Ya. Jadi aneh ya. Kok kajinya hidayah, ada pula yang nunjukin hidayah ya. Nah, gitu ya. Terjadi juga kan? Nggak pernah marah ya. Nah, ini bukan andong yang ngungkit ya. Nanti pakai skenario itu film. Di sini nggak ada skenario Pak. Semangat kita hidup, introspeksi agar kita terus mengeliminasi diri dari sifat-sifat yang 8 tadi. Jalani hidup dengan cara yang diridhoi Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di An-Nisa 155 untuk menggempur 8 sifat tadi. Ya, ada doa, baca An-Nisa ya. Fabima nakaihim. Awalnya itu tolong dibaca 155. Itu amalan. وبما نقزهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya
Setuju? Ada 4 ya, yang dilakukan tindakan oleh Allah itu Quran. Yang Andung sampaikan tadi pasti berdasarkan Quran. Lanjut firmannya, Andung nyanyi aja Quran mah enak lah ya. Enggak Andung bahas ya, takut melenceng di kepala ini ya. Asyaf surat 61 ayat 5 dibaca Ikhwan. Ini menerangkan tadi aja, Quran aja. Karena orang sekarang kan perlu bukti ya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ini dalilnya. Nah, gitu aja ya. Nah. Besok ngaji kita pakai dalil aja ya Pak ya. Capek Pak. Pakai pikiran capek. Asyaf 61 ayat 5. Wa izqala Musa وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فأما زغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Sampai Pak? Sampai ya? Hidup zaman sekarang jangan sakiti Nabi. Pakai yang 8 Bapak menyakiti Nabi. Nabi itu wafat Pak, bukan mati ya. Ada rahmat di sana. Ya. Nah, kalau orang spiritual kan paham perkataan itu. Ya. Masya Allah, ini penting kita pahami. Arti kata, ya kita harus mengupas ayat yang ini agak susah ayatnya ya. Jadi kalau ditanya amalannya apa sih supaya kita tidak melanggar atau tidak menolak dari hidayah tadi, qalbun salim, membersihkan zikir itu dengan tahara, ya kan, zikir Pak. Tapi zikir pun kalau nggak ngerti penjabaran ini ya jadi percuma ya, jadi taklid nanti kan sama guru kan. Ternyata manfaatnya banyak, supaya hati kita bersih, supaya hidayah masuk, terhindar dari lawan hidayah itu sendiri. Ada 8 sifat tadi. Karena sifat 8 itu kalau tidak dipahami sulit Pak. Sangat sulit. Iya kan? Sombong itu kan susah Pak. Bahaya itu sombong tersembunyi ya. Sungguh. Hadiah nggak dapat Pak. Jangan dihadiah-hadiahkan Pak. Bapak dapat hadiah 1 miliar dari Anu, tolong kirim Anu Pak. Jadi kacau nanti. Quran surat Asyaf. Nah, itu tadi sudah dibaca bagian Andung ya. Andung yang pendek-pendek aja ya. Allah berfirman juga di Al-Mutaffifin ayat 14. Qala balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Kalau Bapak pakai yang 8, apapun Bapak berusaha, tetap aja nggak bisa benar Pak. Gimana? Kita apakah mesti putus asa? Enggak. Kalau kondisi seperti itu, kita serahkan kepada Allah. Tetap kita nasihati, tapi sudah nasihati serahkan kepada Allah. Jangan digempur dia. Tetap dia nggak bisa sembuh. Yang bisa menyembuhkan Allah. Duduk. Namanya apa Pak? Tahkim. Talqin masih ada toleransi. Tapi kalau udah tahkim, kita nggak capek Pak. Tawakal bahasanya. Jadi bapak-bapak juga haknya ada batasan. Sampai Pak, Bapak minta istri. Kalau udah berusaha tuk tak, tahkimnya kurang Pak. Kacau Pak, digantung ente.
Tawakal itu gimana Pak? Ya betul, ikuti. Jangan ada sifat tadi. Ya. Itu di mutafifin. Jadi kita udah tahu hidayah dan kesesatan itu beda-beda tipis. Ya. Manusia sendiri yang mengusahakan. Ya. Dengan keterangan tadi kan kaitannya dengan usaha manusia. Hidayah dan kesesatan. Nah, kesesatan tidak terjadi sejak dari permulaan. Ayo. Bapak kesesat itu dari permulaan tidak. Ibu bapakmu, lingkunganmu, betul kan? Nah, ya. Karena itu Allah Maha Adil. Mau berprasangka gimana? Iya kan? Karena sesat itu kan kita memilih berkawan dengan siapa? Ya. Nongkrong di mana? Ya. Itu yang disebut memberikan hidayah khalqiyah, akal. Dengan siapa kamu berkawan? Dan hidayah irsyad wal bayan, Rasul dengan kitabnya kepada seluruh manusia. Mencontohnya ke idola mana? Karenanya Allah tidak mentaufikkan kesesatan kepada manusia sebenarnya. Hati-hati. Setuju nggak tuh? Takutnya gini, kamu buat jelek, Allah mentaufikkan kesesatan kepada manusia. Nggak ada. Kesesatan itu memang kita dari usaha kita. Iya kan? Allah juga berkuasa menghilangkan hukuman kan? Nah itu hebatnya. Apabila manusia mau bertobat, itu kaitannya. Jadi yang 8 itu kalau kena, obatnya apa Pak? Tobat. Dan mencari hidayah. Jadi tobat itu salah satu kunci mencari hidayah. Bukan tobat pengakuan dosa aja. Sebesar apapun dosa, kemaksiatan yang kita buat dalam kehidupan ini, saat kita bersungguh-sungguh berubah, bertobat, maka Allah akan mempertemukan kita dengan sebab-sebab datangnya hidayah. Akan dipertemukan. Tahu-tahu kamu dijauhkan dari misalnya tempat maksiat, Pak, didekatkan dengan masjid. Bisa kan? Nah, dipertemukan dengan orang yang betul-betul ikhlas menjadi penasehat. Itu hidayah. Karenanya seorang mukmin wajib waspada, senantiasa memupuk rasa takut hanya kepada Allah. Ya. Karena Allah akan menghisap perbuatannya. Ya. Kelak nanti semua yang kita perbuat kan menerima konsekuensi. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ini ada di Al-Muddatsir kan? Ayat 38. Manusia juga sangat lemah. Renungkan itu. Perlu campur tangan hidayah Allah. Mudah tergelincir dalam dosa. Sehingga perlu tuntunan Rasul. Perlu pembersihan jiwa. Sehingga Allah memerintahkan untuk selalu berdoa. Melalui ayat-ayatnya. Apakah Al-Fatihah itu doa? Nyeleneh gak Pak? Aneh ini. Memohon taufik, pertolongan, ditetapkan hatinya berada di jalan kebenaran. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah berhenti memanjatkan doa. Rasulullah doanya apa Pak? Quran kan? Untuk memohon petunjuk kepada Allah. Doa-doa yang banyak dipanjatkan Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah enggak? Ayat 6, apa tuh Pak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apakah itu enggak doa? Ya Allah yang kuasa membolak-balikan hati, tetapkanlah hati dalam agamamu. Hadis tuh, Nabi sering doa itu. Ya Allah dengan kemuliaanmu, tiada Allah, tiada ilah selain engkau, aku berlindung agar engkau tidak sesatkan aku. Dolalah. Doa Nabi itu. Nabi aja minta doa gitu Pak. Ya Allah, hiasilah aku dengan perhiasan iman. Berikan aku hidayahnya orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat An-Nasai.
Jadi hidayah dan kesesatan memang atas kehendak atau iradah Allah. Memang iradahnya untuk nguji kita. Betul kan? Tapi kita ada hak untuk menghindar dari itu. Manusia dapat dipaksa untuk kafir loh. Semuanya bisa kalau Allah berkehendak. Tapi Allah kan nggak begitu. Tidak menjolimi hambanya. Atau beriman semuanya bisa kan? Namun Allah telah berkehendak untuk membebaskan manusia dalam memilih jalan hidupnya. Sepakat? Jangan lupa itu. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam hadallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu kaji hidayah ini. Ada satu session lagi yang perlu Andung jabarkan. Baru rencana Andung kan menjabarkan masalah kaji yang sebut terkait adat. Kayaknya nggak bisa Jumat. Karena terselip ada pemahaman belum tuntas ini. Tapi kalau Jumat kita bisa masuk ke wilayah adat dan sejarah, insya Allah Andung jabarkan juga. Tapi mungkin tidak bisa tuntas hari itu. Pak Ido Andung, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.